kemungkinan dan juga keluarga yang akan melayat masih perlu ya ada yang kita tunggu, jadi kita putuskan untuk pagi ini. Oh ya, ini palanya lewat 5 waktu Untuk ya, insya Allah semuanya. Kalau tahu wafatnya karena apa gitu? almarhum sakit stroke yang kedua ya sayang, yang kedua, dan setelah yang kedua memang kondisinya lebih parah dan ginjalnya juga sudah tidak berfungsi, jadi memang kita baru tahu juga pas di stroke yang kedua itu. Jadi ya sempat dilakukan perawatan, terus setelah itu almarhum minta dibawa pulang ke rumah aja, jadi minta dirawat di rumah, dan istrinya juga menyetujui, alias ibu saya tuh pas ditanya, kita ngobrol sama-sama, nih nggak apa-apa dirawat di rumah, terus kata ibu nggak apa-apa, lebih enak katanya dijagain. Tapi di saat ada di sendiri rumah, itu berapa lama mungkin dari pulang ke rumah sampai dari rumah sakit pulang ke rumah? Ya kurang lebih seminggu keluar dari rumah sakit sih. Memang dalam keadaan tidur tuh meninggal atau seperti apa Bang? Iya, dalam keadaan setelah makan siang minum obat. Siangnya saya masih ketemu, saya temenin makan dan minum obatnya. Ya pas sebelum sholat asar saya pulang ke rumah. Setelah itu saya dapat kabar baru dari rumah kalau pas habis asar udah nggak ada. Itu Ibu yang ada keluhan nggak sih, ibaratnya sempat terasa apa gitu, atau mungkin nggak ada keluhan sama sekali dari almarhum? Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk gitu. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian, kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota dikirim ke rumah, tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah, kalau Ririn kosong kita sama-sama ke rumah. Cuma memang hari itu rencana kayak kita mau paksain berdua, cuma Ririn tuh masih ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, akhirnya saya duluan gitu. Rencana pas setelah Ririn kerjaannya selesai dia menyusul. Tapi di saat terakhir sendiri itu berarti didampingi siapa? Almarhum saat terakhir. Ditemenin sama mama dan adik saya yang paling kecil. Ada usia. Meninggal di usia 64. Ada keinginan mungkin dari Bapak sendiri yang Keinginan yang belum tercapai dari almarhum apa sih, Bang Ibnu? mungkin sempat cerita pengen apa? Nggak sih, Bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget, nggak pernah nuntut baik macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru di keluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan beliau nggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya. Yang penting paling nggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering datang ya, itu aja sih yang sering dikasih tahu. Dan paling kalau almarhum itu nitipnya cuma satu, saudara-saudaranya itu harus pada rukun. Dan memang kalau kita lagi ngumpul, almarhum tuh paling seneng banget, apalagi melihat cucu-cucunya. Mereka pada main di rumah, ya meskipun misalnya kita nggak perlu jalan jauh, tapi yang penting kita kumpul aja di rumah, udah senang gitu, makan siang bareng, kita meningin. Karena kan memang saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus anak-anak udah besar. Ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga. Mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang kalau lagi kosong jengukin. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah
kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua, jadi mulai dari proses meninggal almarhum sampai pemakaman kita semuanya berkumpul. Bang itu pada saat kemarin siang ngobrol sama Papa sendiri, ada yang diobrolin apa sih kalau boleh tahu? Siang-siang sebelum pamit pulang kemarin. Ini udah ngobrolnya udah satu arah karena Bapak kan stroke kedua udah nggak bisa bicara. Jadi paling pas begitu ketemu ya ngobrol aja. Ini udah pulang, ya habis pulang kerja dari sini cerita aja gitu. Katanya kita nggak boleh kalau dia teriak gitu, apa sih apa yang kita anggap aja kita ngerti gitu, kita anggap aja itu ngerti gitu dan bikin dia senang. Ada kita interaksi ya sayangnya untuk yang kayak video call gitu, kita cek responnya masih bagus waktu itu. Pak gimana kabar? Dia tangannya berat, dia kasih salam rindu gitu, salam dia gini-gini dia bisa masih bisa, tapi tangan yang satu udah nggak bisa. Tapi almarhum sendiri tipe ayah yang seperti apa sih buat Bapak dulu sendiri? Kasih orang nggak mau. Tahu banget. Sayang sama anak-anaknya, selalu dulu waktu kecil selalu bawa oleh-oleh kalau setiap bulan ya meskipun cuma makanan gitu, permen, kerupuk atau mungkin ya snack-snack gitu, itu udah senang banget buat dia. Bagaimana ini kan mendekati Idul Adha juga ya. Maksudnya kan sempat ada momen pengen bareng sama almarhum nggak sih kayak apa gitu, ada mungkin kayak masakan. Kita malah justru nggak ngelihat momen di hari rayanya, kita lebih pengen momennya selalu sama orang tua, ya gitu aja, apapun itu momennya gitu. Tapi kebiasaan yang paling dirindukan sendiri dengan misalkan ayah? Kalau aku sih bercandaannya Bapak Haji. Kalau kamu apa? Iya, bercanda-bercandaannya. Humoris berarti ya gitu Karirin ya, sebagai mertua pun Bapak sebagai yang humoris. Iya. Beliau bisa dibilang tuh apa ya, bisa menggantikan sosok bapak buat aku, karena memang aku dari kecil kan nggak sama bapak. Jadi di saat aku sama Ibnu, dia tuh welcome banget, masya Allah baik banget. Jadi aku ngerasa bener-bener disayang gitu, seperti anaknya sendiri. Dan kalau ketemu juga lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya pasti akan dirindukan sih hal-hal yang begitu. Dia tuh sayang banget sama anak perempuan, karena kan di keluarga anak perempuan cuma satu. Itu sama menantu-menantunya dia senang gitu. Apalagi kalau menantunya tuh nempel, istilahnya tuh kayak gledotan atau apa, dia tuh senang banget digituin gitu. Jadi kalau laki-laki kan agak susah ya untuk love language-nya atau bahasa kita. Laki-laki tuh kayaknya miskin untuk kata-kata gitu, untuk bilang sayang, cinta gitu. Tapi kita tahu dari perasaan, dari mukanya kalau orang tua tuh senang diperhatiin. Terakhir dari Bapak, kalau makam sendiri kenapa ditutup sama kakak apa siapa? Oh sama anaknya, Adiknya itu adik saya. Jadi anaknya almarhum itu anak keempat. Anak keempat. Itu jadi satu liang. Jadi satu ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.